Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder dan juga yang merupakan pecinta, penggemar dan penggila olahraga sepak bola pada umumnya, khususnya sepak bola Indonesia. Karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin membahas pertandingan dari grup C Piala Menpora tahun 2021, pertandingan antara Persebaya Surabaya lawan Madura United. Kita tahu ini adalah pertandingan yang dilabeli Derby Suramadu, dan kita juga ketahui bahwa kedua tim telah bertemu di beberapa ajang yang berbeda, dan ini adalah ajang ke-8 di mana kedua tim saling berhadapan. Dan sebetulnya memang secara rekor head to head Persebaya jauh lebih unggul. Ya, Madura pernah menang 1 kali jika saya tidak salah, itu terjadi di edisi terakhir Piala Indonesia saat mereka bisa menang di leg kedua perempat final dengan skor 2-1. Jika saya salah, silakan teman-teman bisa koreksi di kolom komentar di bawah konten ini. Saya juga senang jika teman-teman bisa mengkoreksi saya jika saya melakukan sebuah kesalahan dalam menyampaikan informasi. Ya wajar, sebagai manusia kan kita bisa saja melakukan kesalahan tersebut. Anyway, coming back to this match, ya, yang perlu juga kita sadari bahwa kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang punya knowledge atau wawasan taktik yang luas, dan juga kedua pelatih ini sempat menangani tim nasional Indonesia. Jadi sudah pasti pertandingan ini akan berjalan menarik secara taktik yang diterapkan oleh kedua pelatih, dan terlihat jelas pada saat ada satu pelatih menerapkan taktik yang berbeda dengan pelatih lainnya, tapi kemudian ada counter taktik dan juga ada recounter taktik yang dilakukan oleh mereka, sehingga memang pertandingan berjalan menarik, seru dan juga tentunya menegangkan. Kita juga sulit untuk memprediksi bahwa siapa sih kira-kira yang akan meraih kemenangan di pertandingan ini. Karena walaupun di atas kertas Madura memang bisa kita katakan unggul karena mereka sudah diperkuat oleh para pemain asing mereka dan juga pemain-pemain yang punya pengalaman jauh lebih tinggi dari sebagian besar pemain Persebaya Surabaya. Walaupun para pemain Persebaya juga kita tahu diperkuat oleh beberapa pemain senior yang punya pengalaman. Tapi kan yang kita ketahui bahwa Coach Aji Santoso ingin mengorbitkan talenta-talenta muda yang berada di Persebaya Surabaya yang memang secara jam terbang masih belum sebaik dibandingkan para pemain Madura United. Tapi yang penting kan bagaimana para pemain bisa bekerja sama, bisa bertarung secara benar dan baik, dan juga yang paling penting lagi bertahan dengan konsentrasi penuh. Itu salah satu faktor yang bisa membuat tim meraih kemenangan dalam sebuah pertandingan sepak bola. Maka itu saya lebih mementingkan bagaimana sebuah tim itu bisa bertahan secara benar, baik dan juga bijak. Benar itu artinya coba koordinasinya nih harus rapi. Baik berarti mengambil keputusan yang tepat pada momen-momen yang krusial atau situasi yang sulit, dan juga bijak yakni melakukan tackling ataupun challenge-challenge yang bersih. Jadi memang juga tidak memberikan peluang bagi tim lawan untuk mencetak gol dari situasi set piece. Dan pada saat saya siaran pertandingan ini kan sudah saya jelaskan pada saat saya siaran di Indosiar kan kemarin sore hari menjelang malam hari, bahwa saya sudah jelaskan bahwa Persebaya dan juga Madura sebetulnya juga mengandalkan pemain-pemain muda, tapi bedanya bahwa dari kubu Persebaya, Coach Aji Santoso memberikan peluang lebih besar kepada para pemain muda, dan juga tampaknya dia ingin mencari bagaimana chemistry di antara para pemain muda ini bisa terbentuk di turnamen pramusim ini. Madura juga ada beberapa pemain muda, tapi kita tahu belum semuanya diturunkan kan, tapi dari Persebaya kan kita tahu sebagian besar sudah mulai diturunkan. Oke, kita berbicara langsung atau diskusi lah saya ingin diskusi dengan teman-teman, artinya diskusi setelah saya menyampaikan pendapat saya dan juga analisa saya, teman-teman bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah konten ini, tapi yang positif dan bijak saja. Oke, so from the lineup kita lihat bahwa dari Madura United mereka melakukan berapa perubahan nih? 3 perubahan Muhammad Ridwan yang main, bukan Muhammad Ridho sebagai penjaga gawang. Alvin bermain di belakang, Rendika Rama, kemudian Fahrudin, Jamerson, kemudian Marco Sandi, Jacob Pepper, salah satu pemain asing dari Madura, Zulfiandi, anchorman, Beto Goncalves masih awet muda pemain ini, begitu baik penampilannya, hampir mencetak gol juga di pertandingan ini. Hugo Gomes dos Santos Silva atau yang dipanggil Jaja, ini pemain bagus nih dari Brazil, saya melihat permainannya bagus sekali di game ini, dia menggantikan Slamet Nur Cahyo di starter. Kemudian Kevin Sahertian yang mencetak gol di game pertama
bagi Madura United dimainkan kembali, dan kita melihat bagaimana ada beberapa pemain dari Madura United yang di bench ini juga sebetulnya sama bagusnya seperti pemain-pemain yang bermain di posisi starter. Kemudian kalau kita melihat dari Persebaya Surabaya juga ada pergantian yang perlu dilakukan oleh Coach Aji Santoso, karena memang Rizky Ridho yang mendapatkan kartu merah di game sebelumnya, maka dia diganti oleh Saifuddin. Di penjaga gawang adalah Satria Tama yang pernah juga membela Madura. Adi Setiawan ini salah satu pemain baru dari Persebaya, bagus ya penampilan dia dalam 2 game awal Piala Menpora ini. Rahmat Irianto, Koko Ari, pemain muda. Alwi Slamet, tampaknya back kiri sudah menjadi miliknya. Posisi back kiri sudah menjadi miliknya. Kemudian Muhammad Hidayat, Akbar Firmansyah, pemain muda yang dipilih untuk main dibandingkan Octavianus Fernando, kemudian Supriyadi, juga pemain muda, Hambali Tholib, juga pemain muda, dan salah satu pemain senior yang berada di Persebaya yang diturunkan sebagai target man, yakni Samsul Arif Munib. Dan di bench, kita lihat dari Persebaya juga ada beberapa pemain senior yang ditaruh dulu, ya, di bench, yakni Ricky Kambuaya, Randy Irwan, kemudian kita lihat ada Rivaldi Bawo juga, ya. Selain itu ada Reva Adi Utama, salah satu pemain baru juga dari Persebaya, Abu Rizal, ya, Muhammad Kemaluddin, pemain muda yang akhirnya diturunkan juga. Dan kita melihat ada Marcelino Ferdinand yang memang belum diberikan kesempatan untuk tampil di Piala Menpora tahun 2021 ini. Nah, dari susunan pemain yang diturunkan oleh kedua pelatih, tampak jelas mereka mengincar kemenangan, karena kita tahu bahwa di grup ini ada 5 tim, ya. Jadi 2 kali kemenangan itu belum menggaransi tim akan bisa lolos dari grup ini. Yang diperlukan untuk safe, ya, untuk berada dalam posisi safe lolos, yakni 3 kali kemenangan. Tapi dengan menang lagi di pertandingan ini, berarti Persebaya Surabaya sudah berada di pole position atau leading position, untuk sementara berada di peringkat nomor 1 di klasmen sementara grup C Piala Menpora tahun 2021. Dari jalannya pertandingan sudah bisa kita perhatikan, belum 1 menit juga Madura United hampir mencetak gol dari Beto, memanfaatkan lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Marco Sandi. Jadi terlihat jelas nih bahwa para pemain Madura ingin mencetak gol terlebih dahulu, dan mereka sebetulnya sudah mendapatkan irama permainan mereka. Karena kan terlihat bahwa para pemain ini bisa merancang serangan yang rapi. Tapi Madura tidak menyerah, dan mereka hampir saja mencetak gol lagi. Kita lihat dari tendangan jarak jauh yang dilepaskan oleh Jaja, tapi kemudian dalam sebuah Satria Tama melakukan save yang bagus, ya, ini penjaga gawang bagus nih bagi Persebaya Surabaya. Dan kemudian dari proses serangan yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya, sayang juga ya bahwa Jaja walaupun dia lebih terlibat dalam proses serangan Madura, pada saat coba bertahan tidak bisa mengambil bola dengan baik dari kaki Hambali. Dan Hambali memang gagal mengkonversikan free kick tersebut, tapi dari free kick tersebut Persebaya mendapatkan sepak pojok, dan dari sepak pojok tersebut Hambali bisa memberikan umpan yang terukur, terarah, dan istilahnya umpan manja ke arah kotak penalti pertahanan dari Madura United yang disambar oleh Adi Setiawan. Kita tahu Adi Setiawan adalah seperti yang tadi saya jelaskan salah satu pemain baru di Persebaya Surabaya, dan yang saya menarik melihat bagaimana bukan hanya saja pergerakan dari Adi Setiawan yang datang secara tiba-tiba, tapi lompatannya cukup tinggi. Dia melompat untuk bisa menyundul bola, dan juga dia bisa memenangi duel dari Marco Sandi yang coba juga untuk mengawalnya. Ya, tapi juga bukan salah Marco Sandi, karena dia juga sepertinya tidak melihat bahwa ada Adi Setiawan yang tiba-tiba muncul. Dan saya juga suka tuh cara selebrasi dari Adi Setiawan, dia mengangkatkan deckernya kan, itu mengingatkan saya kepada siapa? Kepada Emil Smith Rowe, pemain asal klub Inggris di London, ya kan, Arsenal, yang merupakan klub favorit saya. Jika saya tidak salah tuh Emil Smith Rowe juga pernah mengangkat deckernya, ya. Jadi ini mirip-mirip juga nih gaya selebrasinya. Oke, Madura terus menyerang, karena sebetulnya irama permainan dikontrol oleh mereka. Mereka betul-betul mendominasi jalannya pertandingan. And mereka mendapatkan peluang untuk mencetak gol dari Beto, umpannya begitu baik ya dari Marco Sandi, dan bisa di-save oleh Satria Tama. Kemudian Jaja juga mendapatkan peluang dari tendangan bebas, masih bisa di-save oleh Satria Tama. Jadi memang di babak pertama saya kira Satria Tama nih menjadi penghalang bagi para pemain Madura untuk mencetak gol, menyamakan kedudukan, dan juga sebelumnya untuk mencetak gol lebih dulu. Dan memasuki babak kedua, saya kan siaran nih pertandingan ini, ya. Pada saat halftime sudah saya jelaskan bahwa dari Madura mereka perlu pemain yang bisa lebih banyak memberikan umpan-umpan terukur, ya, karena beberapa kali mereka melepaskan crossing atau through pass ini gagal menemui rekan mereka. Dari Persebaya saya juga jelaskan bahwa Persebaya butuh pengatur serangan, bukan hanya pengatur serangan untuk melakukan serangan, tapi juga untuk mengendalikan tempo permainan. Karena penting bagi Persebaya mereka tidak terpancing dengan permainan cepat
yang diterapkan oleh para pemain Madura United. Dan betul itu yang terjadi teman-teman. Pada saat babak kedua akan dimulai, maka ada pergantian pemain yang dilakukan oleh kedua pelatih. Dari Madura United kita tahu yang dimainkan adalah Slamet Nur Cahyo, kemudian dari Persebaya yang dimainkan adalah Randy Irwan. Jadi ini adalah dua pemain senior yang diharapkan bisa merubah jalannya permainan bagi masing-masing tim. Coach Rahmat Darmawan juga memainkan Bayu Gatra dan terlihat dua pemain ini langsung memberikan perubahan dalam cara menyerang yang dilakukan oleh Madura United. Bayu Gatra sudah bisa langsung mengirimkan umpan yang hampir saja bisa dikonversikan oleh Beto mencetak gol, tapi kemudian tidak lama setelah itu kita lihat bagaimana Slamet Nur Cahyo bisa mencetak gol yang spektakuler dari luar kotak penalti. Dan bisa saja sebetulnya Slamet memberikan umpan daripada menendang, tapi terlihat ya, dia sepertinya memandang ke kiri dan ke kanan, melihat ke kiri dan ke kanan, dan mungkin saja dia merasa bahwa para pemain Madura lainnya berada dalam posisi yang terkawal sehingga dia memutuskan melakukan syuting yang sebetulnya coba juga di save oleh Satria Tama, terkena tangan dari Satria Tama, tapi tendangan yang keras dari Slamet Nur Cahyo berhasil menjebol gawang dari Satria Tama. Kemudian setelah itu tidak lama kemudian setelah itu kita lihat Beto mendapatkan peluang, lagi-lagi save oleh Satria Tama, dan Beto sebetulnya sudah mengirimkan crossing. Sayang Alvin Tuasalamoni tidak bisa mengkonversikan peluang tersebut padahal gawang sudah kosong. Tapi ya itulah ya kesulitan bagi para pemain di Piala Menpora tahun 2021, karena sebetulnya mereka belum mendapatkan touch mereka, sentuhan-sentuhan terbaik mereka, maka itu para pemain sering gagal mengkonversikan peluang yang mereka peroleh. Dan kemudian ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Aji Santoso kan. Ini yang saya kira menarik, bahwa di menit ke-56 dia menarik Muhammad Hidayat yang sebetulnya merupakan gelandang bertahan, memainkan Ricky Kambuaya yang merupakan gelandang serang. Betul kan? Nah, itu yang saya kira membuat sedikit perubahan dalam permainan Persebaya, ditambah juga Akbar Firmansyah ditarik keluar, pemain muda, dan dimainkan Rivaldi Bawo. Berarti ada dua penyerang nih bagi Persebaya. Artinya Persebaya ingin bermain dengan pola menyerang yang lebih baik lagi, dan itu mereka lakukan berkali-kali setelah double R ya, Ricky Kambuaya dan juga Randy Irwan bisa bermain secara bersamaan seperti yang mereka lakukan di first match lawan Persik Kediri. Dan terbukti kan, kita lihat sebetulnya Ricky sudah mengirimkan umpan ke Samsul, hampir saja Samsul mencetak gol tapi tidak bisa, justru melakukan shooting on target. Dan kemudian melalui pergerakan individu Ricky melewati saya kira 2 atau 3 pemain dari Madura United, dimulai dari tengah, dia bisa lolos jika saya tidak salah dari tackling yang dilakukan oleh Slamet Nur Cahyo, kemudian mengajak lari Jamerson dan juga Randy Karama, tapi dia memberikan back heel pass, dan Supriyadi berada dalam posisi free untuk melakukan syuting. Sebetulnya tuh sudah di blok ya oleh Guntur yang masuk sebagai pemain pengganti, Guntur Aryadi dari Madura, tapi bola muntah tersebut bisa dieksekusi oleh Randy Irwan sekaligus membawa Persebaya unggul dengan skor 2-1. Setelah itu bukan berarti tekanan dari para pemain Madura berkurang, tapi mereka lebih menggila menyerang dan mereka memang mendapatkan beberapa peluang, tapi sebaliknya Persebaya juga mendapatkan peluang dari Rivaldi Bawo 3 kali, 2 on target yang bisa di-save oleh Muhammad Ridwan dan 1 off target. Jadi Muhammad Ridwan pun di game ini bermain bagus. Memang dia tidak banyak mendapatkan percobaan di babak pertama, tapi di babak kedua pada saat dia mulai mendapatkan percobaan ke arah gawangnya, dia bisa sebetulnya melakukan beberapa save yang bagus. Tapi ada satu kejadian di mana kita melihat Ronaldo Kuate, pemain muda yang dimainkan oleh Coach RD, melakukan pergerakan cepat dan dia dilanggar ya secara keras, atau yang saya artikan adalah professional foul oleh Koko Ari, dan Koko Ari hanya diberikan kartu kuning. Lagi-lagi kita bisa melihat bagaimana para wasit yang bertugas belum tegas di Piala Menpora tahun 2021. Betul ini adalah turnamen pramusim, tapi jika tidak tegas mulai sekarang ya kapan lagi? Jika tunggu ke liga nanti tampaknya para pemain bermain dengan pola yang sama ya, artinya akan lebih banyak pelanggaran-pelanggaran keras yang terjadi. Maka itu perlu juga wasit lebih tegas. Kalau memang itu adalah situasi red card, perlu memberikan red card, seperti yang juga ada beberapa wasit lakukan di game-game sebelumnya kan. Ya kalau enggak ya mau tidak mau VAR nih yang harus masuk kan. Jadi terlihat jelas kan, VAR itu kan juga kita tahu menganalisa kejadian di dalam kotak penalti dan juga red card atau tidak red card. So akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 2-1 ya, perjuangan luar biasa dari para pemain kedua tim. Saya kira bahwa Madura United juga bermain bagus di game ini, dan sayang saja para pemain dari Madura United tidak tenang untuk mengeksekusi peluang-peluang yang mereka peroleh. Tapi di satu sisi Coach Aji Santoso melakukan counter strategi pada saat Coach RD memainkan beberapa pemain juga yang punya naluri menyerang yang baik. Dan begitu banyak pemain muda yang bermain di game ini adalah sebuah permulaan yang bagus bagi sepak bola Indonesia, karena pemain-pemain muda mulai
lebih banyak diberikan kesempatan untuk tampil. Sebetulnya pemain asing boleh saja, kenapa tidak boleh? Boleh, tapi jika bisa jangan mengganggu slot untuk para pemain muda agar mereka bisa berkembang, agar kelak nantinya mereka juga bisa berkontribusi bagi tim nasional senior Indonesia. Dan saya juga perlu ingatkan kepada teman-teman, dan juga saya harap bahwa teman-teman bisa memahami dan juga sadar bahwa Piala Menpora tahun 2021 ini hanyalah sebuah turnamen pramusim. Jadi menang ya ataupun juara bukan menjadi patokan bagi semua tim yang berpartisipasi. Betul, semua pemain dari masing-masing tim akan bermain dengan determinasi tinggi. Betul, mereka akan bermain serius. Tapi pada intinya adalah untuk membangun chemistry di antara para pemain, untuk membangun tim, ya, membangun tim kembali setelah cukup lama mereka tidak bermain sepak bola profesional di Indonesia. Jadi jika ada tim yang kalian support ini kalah, ya, atau ada tim yang kalian support ini ternyata tidak bisa bermain sesuai ekspektasi, ya jangan kecil hati. Ini adalah permulaan dari kembali dimainkannya sepak bola profesional di Indonesia. Tapi yang penting kalian harus tetap support tim kalian pada saat mereka kalah. Kalian harus tetap support tim kalian pada saat mereka seri. Dan sudah pasti kalian harus tetap support tim kalian pada saat mereka menang. Contohi saya, Arsenal lagi terpuruk, ya kan? Saya tetap support Arsenal. Arsenal lagi bagus ya, saya support juga Arsenal ya. Tapi Real Madrid adalah salah satu juga klub favorit saya selain Arsenal. Dan lagi-lagi saya tegaskan, saya bukan fans Persebaya, saya bukan fans Persib, saya bukan fans Persija, saya bukan fans Persiraja, saya bukan fans PSM, saya bukan fans dari salah satu klub profesional di Indonesia. Tapi saya adalah pecinta, penggemar, dan penggila dari tim nasional Indonesia. Saya Indonesia dan saya harapkan kita majukan sepak bola Indonesia dengan memberikan kontribusi-kontribusi yang positif dan juga bijak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Ramaikan. No hit, only football. Salam sepak bola.